Shalom, keluarga Allah terkasih. Kembali kita duduk bersama dan mengambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Ibadah saat ini kita lakukan sambil mengingat pelayanan gereja kita GPIB di wilayah Pospelkes dan bentuk-bentuk pelayanan yang menyentuh saudara-saudara kita di daerah pedesaan. Kita mungkin tinggal berjauhan, tetapi bukan berarti kita tidak dapat berdekatan. Kita mungkin saat ini berada di wilayah perkotaan atau wilayah pedesaan. Terpisahnya jarak bukan berarti kita tidak meyakini bahwa kita satu keluarga. Dengan sukacita, kebersamaan satu persekutuan bergereja diterangi temaram langit malam dan sinar bintang yang sama kita naikkan mada kemuliaan bagi namanya. Pelayan firman pada ibadah saat ini, Pendeta Martina Sahertian Miro, dengan tema kasih dan berkat berpadu. Mari berdiri, kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 282, bait pertama dan kedua. Mari berdoa. Allah Maha Pengasih, saat ini bersama dengan keluarga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk satu hari anugerah-Mu yang memampukan kami untuk beraktivitas. Kami berdoa malam bersama dengan gereja kami, GPIB, secara khusus seluruh anggota jemaat yang berada dimanapun. Kami mengingat saudara-saudara kami di wilayah pedesaan dengan setiap usaha pertanian mereka. Kami mengingat saudara-saudara kami di pesisir pantai dengan setiap usaha mereka melaut. Kami mengingat seluruh wilayah pelayanan Pospelkes GPIB dalam gumul juang bergereja. Kami mohon agar senantiasa dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada dan merasakan tanda kehadiran Tuhan melalui firman yang kami dengar dan teladani. Pandanglah peribadahan kami ya Tuhan, serta layakan rumah kami menjadi rumah doa bagi kesatuan gereja-Mu. Amin.
Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Jemaat, mari bermazmur. Mazmur 127 dengan silih berganti. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah pengawal berjaga-jaga sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu upah. seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita masuk hadirat Tuhan di dalam doa memohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sebelum kami beristirahat malam ini ya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu untuk menjadi perenungan bersama kami terhadap kehidupan kami hari ini dan apa yang harus kami buat di hari esok. Oleh karenanya ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami. Biarkanlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Menyadari atas seluruh keterbatasan dan ketidakmampuan kami mempercayakan kepada Tuhan, sehingga di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus tidak menjadi penghalang untuk kami membaca, mendengar, dan merenungkan serta mengaplikasikan firman itu dalam perjalanan beriman kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, bersabdalah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara jemaat, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22.
Pembacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Marilah kita sama-sama merenungkan apa yang Tuhan katakan bagi kita di malam hari ini. Keluarga yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saat ini kita berkumpul sebagai satu keluarga, kita sadari bahwa sebelum ada kita, maka ada generasi keluarga kita sebelumnya. Disinilah kita mengenal ada kata keturunan. Kita juga mengenal silsilah antar generasi keluarga dengan sebutan nenek, anak, cucu, cicit. Sepanjang hidup kita, generasi demi generasi dalam satu keturunan keluarga, pasti ada banyak peristiwa yang terjadi. Dan itu semua berada dalam karya Allah. Begitu juga dalam kisah-kisah Alkitab. Generasi tiap keluarga menjadi salah satu ruang untuk merasakan karya Allah turun-temurun. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini adalah salah satu contohnya. Sebut saja 3 nama dalam bacaan kita: Yakub, Yusuf, dan Efraim. Apakah yang bisa kita refleksikan dari gambaran keturunan keluarga Yakub dalam bacaan kita di malam hari ini? Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat bersama bahwa
karya Allah melintasi waktu. Tiap generasi memiliki serangkaian peristiwa yang memperlihatkan realita, yaitu penyertaan Allah. Pada masa Yakub, saudara-saudara, ia menjadi bapa bangsa Israel. Sebagaimana Kejadian 35 pada ayat yang ke-10. Bangsa itu semakin besar, bertambah besar, dan menjadi bangsa yang sangat dikasihi Allah. Yang kedua, pada masa Yusuf, ia menjadi bangsa yang berkati dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Dan pada masa Efraim pun, mereka kemudian menjadi suku yang menerima bagian milik pusaka di tanah Kanaan, sama seperti yang diterima anak-anak Yakub. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa karya Allah melampaui batasan. Hak kesulungan bangsa Israel lazimnya diberikan kepada putra sulung atau anak laki-laki yang terlahir lebih dahulu. Akan tetapi kisah Alkitab kita di malam hari ini memperlihatkan bahwa karya Allah melampaui batasan. Yakub mendapatkan berkat dari tangan kanan Ishak, sehingga ia menerima hak kesulungan. Meski anak yang lahir terlebih dahulu adalah Esau. Cerita berlanjut, Yusuf mendapatkan hak kesulungan dikarenakan Ruben, yang adalah anak pertama melakukan pelanggaran besar. Itu terlihat dalam pertama Tawari 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan cerita malam ini tentang Efraim mendapatkan berkat dari tangan kanan Yakub. Meski yang terlahir saudara-saudara kita tahu adalah Manasye. Saudara-saudara, kisah ini berisi pengajaran yang hendak menunjukkan bahwa yang pertama atau yang sulung menurut manusia belum tentu menjadi yang pertama di hadapan Allah. Demikian juga yang kedua atau yang bungsu menurut manusia tidak berarti kedua di hadapan Allah. Allah mempunyai otoritas, Allah mempunyai kedaulatan, dan Allah tidak bisa dikendalikan. Bahkan Allah memilih sesuai rencana Allah. Tidak menurut manusia terukur oleh status dalam keluarga, atau status dalam masyarakat. Allah memilih seseorang karena kedaulatannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah bahwa batas yang dibuat manusia tidak dapat membatasi berkat Allah. Kita boleh melihat saudara-saudaraku bahwa berkat yang diberikan Yakub kepada Manasye dan Efraim itu didasarkan pada janji dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu Allah Abraham dan Ishak, yang telah berjanji akan memberikan kepadanya keturunan sebanyak debu tanah dan akan menganugerahkan tanah Kanaan menjadi milik abadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah cerita tentang bagaimana peristiwa yang dilakukan Allah melalui Yakub yang memberikan berkat kepada Efraim dan Manasye. Artinya bahwa kedaulatan Allah melampaui batas waktu. Keluarga Allah yang diberkati oleh Yesus Kristus, ketika kita mengingat pelayanan di pos-pos Pelkes GPIB, tidak dapat saudara-saudara dipungkiri bahwa itu semua adalah karya besar Allah. Saudara-saudara tahu ada di beberapa wilayah pos Pelkes tertentu, GPIB hadir sebagai gereja pertama di dusun atau desa. Bukankah artinya GPIB turut memiliki peran penting dalam memperlihatkan karya besar Allah yang hadir di tengah-tengah masyarakat?
dusun atau desa tersebut dari generasi ke generasi? Ya, betul. GPIB menjadi ruang penting di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan karakter Kristiani sesuai dengan firman Tuhan. Kehadiran GPIB bukan sebuah kebetulan. Kehadiran GPIB adalah sebuah rencana Allah yang luar biasa yang tidak terbatas oleh waktu atau karya besar Allah melampaui batasan waktu. Hadirlah gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Memang saudara-saudara, wilayah pos-pos Pelkes GPIB bukan wilayah yang mudah dijangkau. Harus dijangkau melalui lautan, harus dijangkau melalui bukit, gunung yang sangat susah untuk dilewati. Dan itulah kita lihat betapa besar karya Allah yang melampaui batas itu yang menghadirkan GPIB, Gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Dan itulah rancangan Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia atau siapapun. Kehadiran GPIB menjadi kedaulatan Allah yang menghadirkan GPIB di bumi dan di negeri yang tercinta ini. Wilayah yang mudah, yang tidak mudah dijangkau, di mana pos-pos Pelkes GPIB bersaksi dan melayani, banyak yang terlihat di wilayah-wilayah yang terpencil, memperlihatkan saudara-saudara bahwa karya Allah yang melampaui batas itu memperlihatkan bahwa ia juga hadir di komunitas kecil di wilayah yang terpencil jauh dari jangkauan mata. Bukan hanya di komunitas sulung. Di wilayah pos Pelkes, karya Allah tidak hanya tampak dalam kehadiran GPIB, tetapi juga tampak dalam kearifan lokal dan hidup dalam harmoni alam. Bukankah juga terkadang hidup dengan kearifan lokal dan hidup dalam harmoni alam adalah hal yang penting dari kehidupan wilayah perkotaan? Mari saudara-saudaraku, warga Gereja Protestan Indonesia bagian barat, kita ada dalam bulan Pelkes. Mari kita renungkan betapa karya Allah melampaui batas itu yang menghadirkan GPIB di dunia, di negara dan bumi yang kita cintai ini. Maka biarkanlah sebelum kita merebahkan diri kita dalam tidur yang nyenyak malam ini, kita merenungkan pesan-pesan firman Tuhan sebagai Gereja Protestan Indonesia bagian barat, warga gereja, saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, saudara dan saya sebagai warganya dipanggil dan diutus Tuhan untuk menerima berkat-Nya dan menyampaikan berkat itu melalui pelayanan dan kesaksian hidup kita yang teraplikasi, yang terwujud dari sikap dan perbuatan kita yang baik. Allah di dalam Kristus Yesus telah menetapkan gerejanya, khususnya Gereja Protestan di Indonesia bagian barat, saudara dan saya, untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan namanya. Lewat setiap pijakan kaki kita, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Sebagai warga gereja GPIB yang telah menerima amanat Kristus, marilah kita senantiasa hidup dalam kesungguhan hati,
untuk melaksanakan amanatnya, melayani dengan penuh kasih dan bersaksi dengan hati yang murni. Hiduplah sebagai orang yang menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus mendiami hati kita, saudara dan saya sebagai warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dan Roh Kudus itu akan memerintah selama-lamanya. Pesan yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluargaku yang terkasih di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus. Keluarga akan menjadi tempat yang menyenangkan apabila setiap anggota keluarga hidup dapat saling berbagi dan saling mendukung. Bersama dengan saudara-saudara kita di wilayah Polpelkes GPIB, kita adalah satu keluarga. Saling berbagi dan saling mendukung kiranya menjadi kekuatan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat untuk terus menyatakan karya Allah. Sekali lagi saya ulangi, kita adalah salah satu keluarga. Kita adalah satu keluarga yang hidup saling berbagi dan saling mendukung. Kiranya menjadi kekuatan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk terus menyatakan karya Allah yang melintasi batas waktu dan melampaui batas itu. Selamat saudara-saudara beristirahat di malam ini, tetapi ingatlah saudara-saudaraku, sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, marilah saudara-saudara, kita berjalan dalam iman sepanjang hidup kita. Amin. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Kami datang kepadamu, ya Allah Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sebelum kami rebahkan diri kami dan beristirahat di malam ini, kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya, bahkan gerejamu, dan secara khusus GPIB yang sementara ini dalam perenungan bulan Pelkes. Cintamu, kasihmu selalu melingkup kami, setiap pribadi, keluarga, dan persekutuan orang percaya. Kami menikmati kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Kami boleh menjawab setiap persoalan-persoalan hidup dari waktu, hari lepas hari. Kami boleh kuat dan mampu berdiri di atas pijakan kami oleh karena Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebelum merebahkan diri kami untuk beristirahat malam ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami terhadap status kami sebagai warga GPIB di dalam menikmati bulan Pelkes ini. Kami semua punya cerita dengan Tuhan. Karya Tuhan yang melampaui batas dan waktu. Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh kami sebagai manusia. Apa yang Tuhan buat itu yang terbaik bagi kami, keluarga, bahkan gerejamu. Kami menikmati pesan itu sebagai bagian tanggung jawab kami untuk melaksanakan amanah-Mu dalam menjalani hidup kami selanjutnya. Kami boleh bersyukur Tuhan bahwa di malam hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan telah menganugerahkan berkat itu bagi kami, dan kami juga harus menjadi berkat bagi banyak orang. Biarkanlah kami berjalan dengan iman yang tangguh kepada-Mu Tuhan, di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai anugerah-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi persekutuan sebagai orang percaya, persekutuan sebagai warga GPIB Jemaat Pasar Minggu, terikat bersama dalam keutuhan cinta dan kasih Kristus, yang terus berbagi suka dan duka, terus berbagi kasih dan cinta, terus menopang dalam doa yang tidak pernah berkeputusan. Maka dengan itu dalam sukacita dan iman, kami mau berdoa Tuhan untuk pos-pos Pelkes GPIB yang jauh di pedalaman, desa dan dusun, melampaui gunung, hutan, dan lautan. Tapi karya Tuhan yang begitu besar dinyatakan lewat kehadiran GPIB dan pos-pos Pelkes. Bukan suatu kebetulan. Karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa menghadirkan GPIB, tapi juga menghadirkan pos-pos pelayanan GPIB di tempat-tempat yang terpencil. Di bulan Pelkes ini kami berdoa, kami bersatu hati, berjalan bersama, bersaksi, dan melayani, bahkan bersekutu. Kami berdoa Tuhan untuk sinode GPIB dengan seluruh program kerja, bahkan terpaut bersama dan terpadu bersama sampai ke program-program jemaat,
bahkan sampai di pos-pos Pelkes. Tuhan berkati semuanya itu sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk semua pelayan firman dan sakramen penatua dan diaken dalam seluruh jajaran GPIB. Mampukanlah kami semua dan berkatilah kami semua Tuhan dengan kesehatan yang prima untuk terus menjalankan tugas pengutusan dengan sukacita dan ucapan syukur. Bahkan seluruh warga GPIB sampai di pos-pos pelayanan yang terpencil. Biarkanlah kami boleh tetap bersyukur sekalipun situasi dan kondisi yang tidak bersahabat. Sekalipun kondisi dan situasi yang membutuhkan penyerahan diri secara total dan perjuangan iman. Tetapi kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang empunya hidup ini. Dan yang menempatkan kami sebagai warga GPIB sekalipun di desa dan di dusun terpencil di tempat-tempat pos-pos pelayanan dan kesaksian. Kami boleh berbangga kami sebagai warga GPIB yang Tuhan hadirkan kami di bumi dan negara tercinta ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Pasar Minggu. Kami semua yang terlibat bersama satu kasih, satu cinta, satu penanggung jawab. Kami yang memberikan diri dan waktu kami untuk melayani Tuhan dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami, tapi persekutuan kami tetap ada dan tetap dilandasi oleh cinta dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim multimedia dan Inforkom TPG, bahkan mereka yang turut berperan, sehingga sekalipun melalui online ibadah ini tetap kami boleh mengikuti dengan kusuk dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga untuk jerih lelah mereka. Yakinkanlah mereka bajiri supaya mereka tidak pernah sia-sia karena Tuhan akan mempertungkan semuanya itu. Berkatilah mereka pribadi, keluarga, rumah tangga, orang tua, adik dan kakak. Tuhan memberkati karyawan-karyawati. Tuhan memberkati presbiter, penatua dan diaken. Tuhan memberkati setiap komisi, panitia dan hal-hal yang terkait dengan pengembangan pekerjaan Tuhan di jemaat ini. Tuhan, kami lakukan bukan supaya kami dipuji, supaya Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit di rumah dan di rumah-rumah sakit. Kami berdoa bagi mereka yang kena dampak daripada pandemi COVID-19. Mereka yang PHK dan dirumahkan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dan berjuang untuk kehidupan ini. Kami berdoa bagi mereka yang senantiasa mengharapkan keturunan dari Tuhan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, anak-anak piatu, yatim piatu, para duda dan janda. Kami bersyukur dengan mereka yang bersyukur sukacita hari ulang tahun maupun hari ulang tahun perkawinan. Dan seluruh ungkapan syukur karena kasih dan cinta Tuhan dalam kepelbagaian kesukacitaan yang boleh mereka terima, dengarkan, terima, dan Tuhan memberkati semuanya. Kami berdoa Tuhan, di lingkungan gereja ini, masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kami, dalam aktivitas setiap hari, kami berdoa supaya biarkan kehadiran GPIB Pasar Minggu menjadi berkat di setiap lingkungan bagi masyarakat yang ada di sekitar ini. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil,
dari presiden sampai ke kepala desa. Kami berdoa setiap kebijakan yang ditempuh dan diambil dan keputusan biarkanlah berdampak pada kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa. Kami berdoa Tuhan setiap kebijakan bantuan-bantuan sosial dari komunitas dan persekutuan-persekutuan masyarakat, bantuan dari pemerintah kiranya sampai pada setiap warga yang punya hak untuk memiliki itu. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami bencana alam, tanah longsor, gempa bumi. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang berada di garda terdepan untuk melayani setiap pasien COVID-19 yang terpapar. Para dokter dan perawat, lindungilah mereka Tuhan. Lindungi juga keluarga-keluarga mereka Bapa, agar mereka terhindar dari kuatnya virus corona ini. Sehingga pada saatnya dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus, virus corona akan berakhir dan mereka akan berjumpa dengan keluarga mereka dalam keadaan selamat. Kami berdoa juga Tuhan untuk upaya-upaya penanganan setiap medis yang berusaha untuk penanganan COVID-19 ini. Para ilmuwan, para peneliti di setiap universitas, kami berdoa untuk seluruh negara-negara di luar juga yang mengalami dampak virus corona ini. Kami berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk keamanan TNI dan Polri yang setiap saat siaga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka di setiap tempat-tempat dan pos-pos penjagaan mereka. Berikanlah mereka hikmat Tuhan, kesabaran. Berkatilah keluarga mereka masing-masing yang berada di rumah. Ya Tuhan, ya Allah kami, begitu banyak hal yang kami minta daripadamu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. DKI yang memasuki masa transisi PSBB. Berikan kesadaran bagi kami Tuhan sebagai warga negara, supaya kami sadar akan tanggung jawab kami dan bersama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Secara khusus bagi warga gereja dalam berbagai denominasi. Arahkan hati dan pikiran kami Tuhan supaya kami boleh melakukan apa yang Tuhan katakan bagi kami. Kami adalah warga kerajaan Allah, tapi kami adalah warga negara yang patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku. Supaya melalui kami mampu menampilkan jati diri kami dan tampil berbeda sebagai warga gereja. Dan hidup kami menjadi saksi, terutama mengikuti dan patuh terhadap seluruh peraturan pemerintah terkait dengan masa transisi PSBB di DKI Jakarta ini. Tuhan, semua ini kami serahkan kepadamu dalam rebahan diri kami di malam ini bersama dengan Tuhan. Dan dalam pelukanmu Tuhan, kami merasa nyaman dan tenang untuk tidur sejenak. Dan kami bangun di hari esok dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami kembali boleh beraktivitas. Biarlah di setiap pijakan kami mampu menyatakan kehadiran Tuhan dan Tuhan yang dipermuliakan. Dengarkanlah doa kami pribadi dan keluarga yang kami naikkan kepada Tuhan dan kami letakkan di hadirat-Mu. Di dalam cinta dan kasih Tuhan serta kemurahan-Mu, kami senantiasa menikmati penyertaan dan berkat-Mu. Dan di dalam kasih cinta dan kemurahan itu jugalah kami mengalami pengampunan dosa atas setiap pelanggaran kami. Dan di dalam cinta dan kasih Tuhan serta kemurahan itulah kami layak untuk meletakkan doa syukur dan syafaat kami
Dan kami mau menyempurnakan doa syukur dan syafaat kami ini dengan doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami bersama-sama di malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amos 4 ayat 5 yang menyatakan, bakarlah korban syukur dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ketika malam ini kami masih dapat berkumpul di tengah keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang sedih, ada yang miskin dan lapar. Kiranya Roh Kudus menggerakkan kami dan seluruh ciptaan untuk mau saling berbagi dan saling mendukung. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merasakan karya Allah hadir di tengah keluarga besar GPIB, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan.
Persembahan ini kiranya dapat menjadi berkat menghadirkan karya Allah bagi pelayanan Pospelkes GPIB dimanapun. Amin. Saudara-saudaraku, dengarkanlah amanat pengutusan. Hidup dalam keluarga yang saling mendukung dan saling berbagi harus terus-menerus dibentuk dan dipelihara. Bersama dengan GPIB sebagai sebuah keluarga besar, kita pun berupaya untuk terus memelihara hubungan kekeluargaan di antara kita, baik jemaat di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Allah hadir di wilayah manapun karena Ia harus terus memandang bahwa semua yang diciptakannya adalah baik. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan saudara ku hirup kasih-Mu, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasihi dalam sesamamu, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Saudara-saudaraku, marilah kita arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih kami boleh beribadah dalam keluarga malam ini. Kami yakin penyertaan dan kasih-Mu yang selalu nyata dalam keluarga kami turun-temurun. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.